Saudara, tim laboratorium forensik Polda Jawa Timur melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengumpulkan barang bukti di wahana seluncur air Waterpark Kenjeran, Surabaya yang ambruk pada Sabtu akhir pekan lalu. Apa saja yang diperiksa dan bagaimana hasilnya? Saya akan berbincang langsung dengan Kepala Satuan Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Ajun Komisaris Polisi Arief Rizky Wicaksono. Selamat malam, Pak Kasat. Selamat malam. Iya. Selamat malam, Mas Aiman. Sehat selalu. Sehat. Apa yang menjadi penyebab, tentu ini masih penyelidikan oleh polisi meskipun ada dugaan indikasi. Bisakah kemudian Pak Kasat Reskrim menjelaskan soal ini? Ya, kalau kita berbicara penyebab itu masih kita lakukan penyelidikan, Mas. Karena sampai tadi pagi kita dapat bantuan dari Polda Jatim, yaitu dari Bitlab Polda Jatim, melakukan olah TKP di sana dan akan segera melakukan uji lab terkait bahan-bahan water slide di Waterpark Kenjeran Park itu tadi, Mas. Kalau saya melihat dari beberapa video yang beredar, termasuk juga ada video amatir, ini bahan dari fiberglass ya. Fiber ini pecah gitu. Artinya memang ada kemungkinan kegetasan yang terjadi pada bahan ini. Apakah itu juga menjadi salah satu objek pemeriksaan, Pak Kasat? Iya, jadi keseluruhan dari water slide itu menjadi objek pemeriksaan kita ya. Dan yang pasti itu akan dianalisa oleh teman-teman laboratorium forensik di Lapor Polda Jatim, Mas. Seperti itu. Apakah ada indikasi kelebihan muatan? Misalnya hanya boleh pada satuan waktu tertentu, misalnya dalam waktu katakanlah 5 detik pertama hanya boleh 1 orang, tapi ini diisi oleh mungkin 2 atau 3 orang atau lebih. Ya, jadi untuk terkait itu kita melakukan pendalaman, Mas. Kita juga akan memeriksa, memintai keterangan ya dari seluruh korban dan sedikit-sedikit karena ada beberapa yang masih dilakukan perawatan di rumah sakit dan juga supervisor dari water slide di Waterpark itu sendiri, Mas. Untuk memastikan adanya over capacity atau tidak pada saat terjadi kejadian itu. Pak Kasat, ini mayoritas anak-anak yang jadi korban, betul ya? Iya, ada anak-anak dan ada yang dewasa juga, Mas. Ada dewasa, tapi mayoritas kebanyakan anak-anak dan mengalami patah tulang. Iya. Oke, bersyukur ya tidak ada sampai korban jiwa meskipun juga masih dirawat intensif di rumah sakit. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, Mas. Iya. Sejauh ini yang diperiksa dari pihak pengelola seperti apa, Pak Kasat? Ya, jadi sejauh ini sudah total saksi yang kita periksa ada 5, Mas. 2 diantaranya dari pihak manajemen. Akan berikutnya besok dan lusa kita periksa juga terkait manajemen terkait staf-staf yang mengawaki bidang dari maintenance di waterpark tersebut. Apakah sudah ada, tentu ini masih proses penyelidikan ya, belum ada penyidikan, belum ada tersangka dan lain sebagainya. Tapi saya ingin tanya, apakah kemudian ada indikasi pelanggaran, pasal apa dan seperti apa? Mungkin ini juga bisa menjadi pelajaran bagi pengelola yang lain di luar Surabaya. Kalau kemungkinan itu pasti ada, Mas. Pasti ada untuk kedepannya dalam rangka penyidikan. Namun yang kita mungkin bisa akan memeriksa teman-teman itu dugaannya mungkin kita akan cek apakah ada kelalaian di situ, ada kealpaan di situ. Dan dari standarnya sendiri, Mas, itu sendiri yang akan kita cek. Oke, dari standar, jadi sebelumnya preventif gitu ya, termasuk juga soal kelalaian dan lain sebagainya itu kemudian memunculkan pasal-pasal yang berbeda, artinya berlapis begitu. Betul. Terkait sejauh ini apa yang kemudian akan dilakukan oleh Polres Pelabuhan untuk memeriksa dalam hari-hari ke depan ini, Pak Kasat? Beberapa hari ke depan kita akan memaksimalkan, Mas. Yang pertama kita memantau terus ya kesehatan dan kondisi korban di rumah sakit yang berangsur semakin baik. Ini sudah banyak yang dapat tindakan rumah sakit tindakan sehat oleh dokter. Nanti apabila sudah dikatakan sehat dan dianggap mampu untuk kita minta keterangan, akan kita minta keterangan, Mas. Kalau bisa kantor, kita akan jemput bola ke rumah, ke kediaman masing-masing. Begitu juga dengan pihak dari manajemen juga akan kita minta keterangan, Mas. Seperti itu. Untuk Kenjeran Waterpark sendiri saat ini ditutup, Pak Kasat? Tetap kita tutup, Mas. Masih dalam status quo kita amankan supaya tidak ada perubahan-perubahan yang kita takutkan terjadi ya apabila kita buka, karena kita harus mengamankan TKP tersebut supaya steril. Total ya, jadi ditutup total bukan hanya di wahana tersebut? Ditutup totalnya di waterparknya. Di waterparknya, jadi seluruh waterpark nggak bisa dipakai? Betul, tidak bisa dipakai, Mas. Dari pintu masuk kita tutup dan pintu keluar, jadi
nggak ada yang bisa masuk, nggak ada yang bisa keluar kecuali dari petugas yang berwenang dan selalu dijaga oleh petugas kepolisian dan juga petugas di waterpark. Dari Kenparknya juga mengawasi di situ. Oke, terakhir, apakah ada prediksi kira-kira kapan kasus ini akan jelas? Apakah dalam beberapa hari atau mungkin dalam beberapa pekan? Kita berharap sih secepatnya Mas ya, apalagi ini kita masih menunggu hasil. Yang paling utama adalah hasil dari lapor ini Mas. Seperti statement tadi siang, mungkin berharap kita dalam minggu depan ada hasil dari laboratorium itu Mas. Oke, dan minggu depan ada kabar baru dari insiden ini ya? Iya, kita berharap seperti itu Mas. Baik, terima kasih. Apakah nanti juga akan ada tersangka atau tidak? Tentu kita masih menunggu penyelidikan dari kepolisian. Dalam hal ini adalah Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Terima kasih Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Ajun Komisaris Polisi Arief Rizky Wicaksana. Terima kasih Mas Arief, sehat selalu. Terima kasih.